Pemirsa, investasi saham merupakan salah satu instrumen investasi yang menjanjikan. Namun untuk berinvestasi saham, investor harus memiliki literasi yang mencukupi mengenai dunia pasar modal. Salah satunya adalah dengan mengenal jenis dan tipe saham yang ada. Berikut liputan tim Galeri Investasi via UB mengenai 5 jenis saham yang dapat menjadi panduan bagi investor pemula dalam berinvestasi saham. Pertama, kita mulai dengan saham blue chip atau saham lapis satu. Saham ini berasal dari perusahaan besar dan bereputasi tinggi, seperti perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45. Saham ini disukai investor pemula karena stabilitasnya dan potensi hasilnya yang konsisten dan tinggi. Selanjutnya, ada growth stock atau saham berkembang. Saham ini berasal dari perusahaan yang terus bertumbuh dan menunjukkan performa yang baik. Namun, kategori ini terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan terkenal dan lesser known. Meskipun lebih beresiko, growth stock seringkali menawarkan potensi pertumbuhan yang pesat dan lebih tinggi. Kategori selanjutnya adalah dividend stock, saham yang cenderung stabil meski di tengah resesi. Saham ini umumnya berasal dari perusahaan yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan produk kebersihan atau makanan dan minuman lainnya. Di sisi lain ada cyclical stock atau saham cyclical yang penjualannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, seperti sektor otomotif dan properti, di mana harga sahamnya berfluktuasi mengikuti siklus ekonomi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu income stock, saham yang dikenal sebagai pembagian dividen yang lebih tinggi dari rata-rata biasanya. Investor yang mencari penghasilan tambahan melalui dividen bisa mempertimbangkan saham ini karena peluang kenaikannya yang lebih tinggi dari pendapatan biasanya. Para investor diharapkan memahami karakteristik masing-masing kategori saham ini agar dapat memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan profit resiko sesuai dengan mereka. Demikian laporan kami hari ini. Dengan memahami berbagai kategori saham yang ada, para investor dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam berinvestasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih telah bersama kami di reportase saham minggu ini. Sampai jumpa pada program berikutnya.